Soal, mad dalilu, apakah dalil ala jawazi sholati, atas kebolehan salawat, membaca salawat ala nabiyyi, atas nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'dal adhani, setelah adhan. Misalkan setelah mengucapkan la ilaha illallah dalam azan, kemudian diikutkan setelahnya membaca salawat atas Rasulullah, misalkan mengucapkan assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, atau bacaan salawat lainnya. Apa dalil terkait kebolehan perkara tersebut? Jawab, tajuzu as-salatu, boleh membaca salawat ala nabi, atas nabi, ba'dal adhani, setelah adhan. Wala yultafatu, dan tidak dihiraukan, ila man harrama dzalika, kepada orang harrama, yang mengharamkan, dzalika, akan demikian itu. Siapa yang mengharamkan itu? Orang-orang Wahabi. Na'udzubillah. Membaca salawat sangat baik dalam banyak keadaan, termasuk setelah mengumandangkan azan. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna, menyampaikan salawat ala nabi, atas nabi, yang dimaksud atas Nabi Muhammad, Nabi kita. Salawat dari Allah, rahmat baginya, dari para malaikat, doa, tambahkan derajat dan keagungan atas Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang beriman, sallu, sampaikan salawat oleh kalian, alaihi, atasnya an-nabi, atasnya Rasulullah, wasallimu, dan sampaikan salam oleh kalian, taslima, akan satu salam bagi Rasulullah. Salawat atas Rasulullah artinya memohon kepada Allah agar menambahkan keagungan dan kemuliaan atas Rasulullah. Misalkan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma artinya ya Allah, sholli artinya zid Muhammadan syarafan wa ta'ziman, tambahkan atas Muhammad akan kemuliaan, wa ta'ziman, dan keagungan. Itu makna salawat atas Nabi, yaitu apa? Memohon kepada Allah agar menambahkan kemuliaan dan keagungan. Adapun salam atas Rasulullah yang dimaksud adalah doa bagi umatnya, bagi umat Rasulullah. Yang dimaksud adalah berdoa, memohon kepada Allah supaya menyelamatkan umat Rasulullah dari apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah? Ada beberapa hal. Di antaranya dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sa'altu rabbi,
salasan fa'atani sintaini wa mana'ani wahidatan. Telah memohon oleh aku, kata Rasulullah, akan Tuhanku, yaitu kepada Allah, salasan 3 perkara, fa'atani maka memberikan oleh Allah kepadaku, sintaini akan 2 perkara, wa mana'ani wahidatan dan tidak mengabulkan oleh Allah terhadapku wahidatan akan 1 perkara. Lalu kata Rasulullah, sa'altuhu an la yuhlika ummati bil gharaqi. Aku mohon kepada Allah untuk tidak menghancurkan atau membinasakan umatku, kata Rasulullah, bil gharaqi, dengan tenggelam. Supaya tidak punah, binasa dengan cara tenggelam. Fa'ataniha, maka Allah memberikan itu. Wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bis sanah, dan aku memohon pada Allah agar supaya tidak membinasakan umatku bis sanah, ay bil maja'ah, dengan kelaparan. Fa'ataniha, maka Allah memberikan perkara tersebut padaku. Wa sa'altuhu, dan yang ketiga, kata Rasulullah, alla yaj'ala ba'sahum bainahum. Aku mohon kepada Allah supaya tidak menjadikan sesama mereka saling bertengkar, saling menyakiti atau saling membunuh. Lalu berperang, maksudnya sesama mereka. Lalu firman Allah, lalu Rasulullah mengatakan bahwa Allah tidak mengabulkan itu. Kata Rasulullah, famana'aniha, Allah tidak mengabulkan perkara tersebut. Wa qala, dan berfirman oleh Allah, ya Muhammadu inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu. Wahai Muhammad, sungguh jika aku telah menetapkan satu ketentuan, maka ketetapan tersebut tidak dapat tertolak. Nah, ini beberapa perkara yang dikhawatirkan oleh Rasulullah atas umatnya. Nah, hadis ini juga tentu ada banyak pelajaran penting dipetik darinya. Salah satunya bahwa tidak semua doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah. Yang apa? Yang ketiga aja yang tertolak. Iya. Iya. Bahkan kejadian umat Islam berperang sama mereka bukan hanya terjadi belakangan-belakangan ini, dari dahulu. Dari zaman para sahabat Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah terjadi peperangan di kalangan umat Islam yang melibatkan beberapa sahabat Rasulullah di dalamnya, yaitu dalam perang namanya perang Siffin. Perang apa? Perang Siffin. Juga dalam perang namanya perang Jamal. Perang apa? Jamal. Nah, jadi itulah diantara kandungan makna salawat atas Rasulullah dan salam baginya. Lalu manfaat daripada salawat tersebut tentu kembali kepada orang yang membacanya itu sendiri.
Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyara." Siapa yang menyampaikan salawat atasku satu kali, kata Rasulullah, maka membalas oleh Allah baginya 10 kali lipat. Nah, begitu. Nah, jadi manfaat salawat itu sesungguhnya kembali kepada orang yang membacanya itu sendiri. Nah, jadi anjuran membaca salawat yang diperintahkan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, itu berlaku kapanpun, dimanapun, dalam kebanyakan waktu atau tempat dianjurkan untuk memperbanyak baca salawat, termasuk dalam kandungan makna tersebut adalah setelah azan. Setelah apa? Azan. Dan apalagi dalam berdoa. Di antara adabnya setelah memuji Allah dalam doa adalah menyampaikan salawat atas Rasulullah, dan kemudian di akhir doa ditutup dengan hal yang sama, yaitu salawat dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadis, idza sami'tumul muadzina. Ini dalil menunjukkan terkait kebolehan baca salawat atas Rasulullah setelah azan. Rasulullah bersabda, idza sami'tum, apabila mendengar oleh kalian, al-muadzina, akan seorang muadzin, faqulu, maka katakanlah oleh kalian, kama yaqulu, sebagaimana berkata oleh muadzin. Ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Summa sallu alayya, kemudian sampaikan salawat atau bacakan salawat oleh kalian alayya, atasku. Rawahu Muslimun, meriwayatkannya oleh Imam Muslim. Nah, ini jadi hadis terkait anjuran, bukan hanya boleh, bahkan dianjurkan setelah azan untuk membacakan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal hadis, dan hadis yang lain juga dalil untuk itu. Sabda Rasulullah mengatakan, man zakarani falyusalli alayya, siapa orang menyebut akan aku, akan diriku, kata Rasulullah, falyusalli, maka hendaklah membacakan salawat oleh dia alayya, atasku. Rawahul Hafiz As-Sakhawi, telah meriwayatkannya oleh Al-Hafiz As-Sakhawi. Ada banyak manfaat daripada bacaan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk salah satunya disabdakan oleh Rasulullah dalam hadisnya bahwa orang yang dekat kedudukannya kepada Rasulullah nanti di akhirat adalah orang yang paling banyak membaca salawat baginya. Sebutkan demikian dalam hadis Rasulullah. Dan berbagai hikmah dan faedah lainnya ada banyak sekali yang hikmah, manfaat daripada bacaan salawat tersebut itu berlaku bagi manfaat dunyawiyah dan ukhrawiyah, dunia dan akhirat.
banyak diungkapkan, dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya dalam kitab Al-Hafidh As-Sakhawi berjudul Al-Qawlul Badi' fi Sholati 'ala Nabiy Syafi'. Lengkap satu jilid terkait hikmah dan faedah atau berbagai aspek apapun terkait bacaan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lebih dari cukup bahwa firman Allah menegaskan perintah salawat atas orang-orang mukmin dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sighah salawat atau redaksi salawat apapun yang dibaca sangat baik. Sighah salawat yang warid dari Rasulullah ada beberapa sighah, salah satunya adalah yang sangat populer, salawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca dalam salat kita di tasyahud akhir, disebut dengan salawat apa? Ibrahimiyah. Termasuk bacaan-bacaan salawat lain yang diikutkan di dalamnya bertawassul dengan Rasulullah, seperti bacaan-bacaan salawat yang disusun oleh para ulama kita, itu juga sangat baik. Sangat baik. Nah, karena itu ketika dibacakan salawat sangat baik untuk diikutkan sesudahnya tawassul dengan Rasulullah dalam berbagai hajat atau kebutuhan kita. Bertawassul dengan Rasulullah artinya menjadikan Rasulullah sebagai wasilah atau perantara dalam doa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan salawat al-munjiyah. Salat apa? Al-munjiyah. Kalian hafal enggak salat munjiyah? Allahumma shalli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat. Nah, itu isinya salawat atas Rasulullah dan bertawassul dengannya, dengan Rasulullah. Termasuk misalkan salawat yang juga populer, salawat nariyah. Salawat apa? Nariyah. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad. Tawassul dengan Rasulullah. Ya Allah, sampaikan salat dan salam yang sempurna atas Rasulullah yang dengannya yaitu dengan hak keagungan kehormatan Rasulullah, tanhallu bihi, tanhallu terurai bihi dengannya, hak dengannya keagungan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah, al-uqad segala ikatan-ikatan, terurai segala ikatan-ikatan, wa tanfariju bihil kurab, yang dengan Rasulullah tanfariju menjadi lapanglah segala kesulitan. Al-kurab, kurab itu jamak dari kurbah. Atau salawat-salawat lainnya, misalkan salawat Fatih, salawat Burdah, salawat Badar, atau salawat-salawat apapun sangat baik untuk dibaca.
sangat-sangat baik untuk dibaca. Manfaatnya di dunia ini dapat dirasakan sebelum di akhirat. Artinya manfaatnya dunia dan akhirat sekaligus. Semua tarekat, semua tarekat apapun namanya, mesti di dalamnya ada bacaan sholawat atau atas Rasulullah. Walaupun mungkin ada perbedaan redaksinya. Sholawat atas Rasulullah, semuanya itu tarekat-tarekat tersebut mesti ada bacaan sholawat atas Rasulullah. Ya karena Rasulullah wasilah. Rasulullah wasilah. Qadiriyah, Ar-Rifa'iyah, Naqsyabandiyah, Syadiliyah, misalkan, dan berbagai tarekat-tarekat lainnya. Semuanya, semua tarekat itu mesti diantara bacaannya adalah bacaan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.